Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mulaikan doa puasa kita pada sesi yang kedua. Biarlah Tuhan senantiasa hadir menolong ibadah kita pada sesi yang kedua ini. Saya ucapkan juga selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua, baik Bapak Saudara yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, radio, video, internet. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Untuk mengawal ibadah kita pada saat siang hari ini, kita angkat pujian dalam nyanyian rohani 149, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Rohani 149. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal, nanti pada akhirnya Bapak Gembala akan buka kita dalam doa. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Haleluya. 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 Kami percaya di balik pengalaman kematian ada sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Di balik puasa ini Tuhan, kami percaya kami sedang menerima sinar kemuliaan-Mu
yang sanggup untuk melakukan apapun dalam hidup kami, baik secara jasmani, peristiwa secara rohani, mampu mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih beri ketekunan kami selalu berada dalam pengalaman sengsara, pengalaman kematian bersama Tuhan, sampai ada kebangkitan dan kemuliaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan season kedua dalam tangan kemurahan-Mu. Biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, urapi semua, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami, bagaikan asap dupa harum di hadapan-Mu, menarik hadirat-Mu, mengulurkan tangan kepada kami, dan mujizat-Mu terjadi, sinar kemuliaan-Mu terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Di nama Tuhan, biarlah kita senantiasa rindu untuk berada di tempat ini, menikmati kehadiran Tuhan. Kita sambung ujian kita yang mengatakan, satu hal yang ku rindu. Nyanyian rohani 324, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kur, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kur, kita angkat tangan kita bersama-sama. Lebih baik satu hari di pelataran
tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Biarlah kita pada saat siang hari ini sungguh-sungguh ada di tempat ini menikmati semua kemurahan Tuhan. Bapak Gembala sering menyampaikan bahwa doa puasa yang benar adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi firman dan Roh Kudus untuk menyucikan kita. Biarlah hati kita senantiasa disucikan sehingga kita menyembah, kita bisa memandang Tuhan. Kita sambung pujian kita yang mengatakan di bawah kepak sayapmu, nyanyian rohani 220. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Di nama Tuhan, biarlah kita senantiasa seperti burung Raja Wali, mampu menghadapi badai gelombang dalam kehidupan kita. Kita sambung pujian kita yang mengatakan yang berhenti lesu, nyanyian rohani 291. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Nyanyian rohani 291. Datang kepada Yesus yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus, Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus, Dia
selamatku yang berletih lesu. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang kepadanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Puji nama Tuhan. Yesus yang adalah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan kembali siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat ujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat ujian Psalm 74. Firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Dari atas kita angkat pujian ini. Betapa, oh Tuhan, betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung.
kabur. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Kita undang Bapak sekarang untuk bangkit berdiri. Ku ucapkan firman-Mu aku, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Ku kembali pada jalan keselamatan. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas. Ku kembali pada jalan dosa. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Hanya firman-Mu yang mampu melepaskan kami dari dosa-dosa. Hanya firman-Mu yang mampu melepaskan kami dari masalah-masalah. Hanya firman-Mu yang mampu melepaskan kami dari penderitaan dan air mata. Hanya firman-Mu yang mampu Tuhan melepaskan kami dari dunia ini untuk naik ke angkasa bersama dengan Engkau selama-lamanya. Tuhan, kami banyak kekurangan dosa-dosa, banyak penderitaan, banyak masalah, banyak air mata. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada siang ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada siang ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main.
Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjutkan penjelasan tadi. Waktu pengutusan dari Tuhan. Waktu pengutusan dari Tuhan. Waktu pengutusan dari Tuhan. Yang pertama, waktu pengutusan dari Tuhan yang pertama adalah tadi saat Raja Mesir mati, ayat 23 bagian A, saat Raja Mesir mati, itulah Firaun, setan tidak berkuasa atas kehidupan kita. Yang kedua, saat bangsa Israel masih dalam perbudakan dan berteriak kepada Tuhan. Itu dalam Keluaran tadi pasal 2 ayat 23 mulai. Jadi yang pertama saat Gideon ganti ini. Saat bangsa Israel masih dalam perbudakan dan berteriak kepada Tuhan. Saat bangsa Israel masih dalam perbudakan dan berteriak kepada Tuhan. Itu waktu pengutusan Tuhan. Ya, waktu pengutusan Tuhan. Ya, jadi artinya tadi kalau Firaun mati, artinya kita tidak dikuasai setan lagi, tidak dikuasai oleh dosa, oleh daging, oleh dunia dan lain-lain. Sekarang saat bangsa Israel masih dalam perbudakan dan berteriak pada Tuhan. Kalau tidak berteriak, ya Tuhan tidak tolong. Saat mereka diperbudak dan berteriak pada Tuhan, maka Tuhan utus Musa untuk menolong. Ya. Jadi saat bangsa Israel masih dalam perbudakan dan berteriak pada Tuhan. Artinya, ya, perkembangan dosa yang menindas manusia sehingga manusia berteriak kepada Tuhan. Perkembangan dosa yang menindas manusia sehingga manusia berteriak kepada Tuhan karena membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya, dulu Israel diperbudak oleh Mesir, oleh Firaun, berteriak kepada Tuhan. Sekarang perkembangan dosa yang menindas manusia sehingga manusia berteriak kepada Tuhan karena membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Contohnya Yunus diutus ke Niniwe. Ya, Yunus diutus ke Niniwe. Nah, ini saat Niniwe perkembangan dosanya sudah memuncak. Ya, Yunus diutus ke Niniwe saat dosa membumbung tinggi di Niniwe. Ya, saat dosa membumbung tinggi di Niniwe, nah, saatnya Yunus diutus oleh Tuhan. Ya, merupakan saat pengutusan Nabi Yunus. Dalam Yunus pasal 1, kitab Yunus pasal 1, ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, kejahatannya telah sampai kepada. Di mana Gideon? Oh, jemputlah. Ya. Kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya. Jadi ini Yunus diutus ke Niniwe. Jadi pada saat dosa membumbung tinggi di Niniwe, saat itulah pengutusan Nabi Yunus. Saat Tuhan mengutus Nabi Yunus.
Ya, Tuhan mengutus Nabi Yunus. Jadi karena dosa kejahatan sudah memuncak ke hadapan Tuhan. Ya, sudah memuncak ke hadapan Tuhan. Nah, tapi sayang Yunus tidak siap. Ya, di ayat 3, Yunus 1 ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, begitu. Jadi Yunus tidak siap. Ini hamba tuannya yang tidak siap. Nah, Lempinel perhatikan. Ya, perhatikan. Seringkali ada daerah yang butuh kita tidak siap. Ya, lari. Oh, begini. Desa dan lain-lain. Nah, kita lari. Padahal Tuhan siapkan utus kita ke sana, tapi kita yang lari. Jadi Yunus tidak siap. Ya, Yunus tidak siap dan lari ke Tarsis. Yunus tidak siap dan lari ke Tarsis. Ya, lari. Ini perhatikan baik-baik ya. Yunus tidak siap dan lari ke Tarsis sehingga Tuhan menghajar Yunus dengan keras. Nah, jangan pikir kalau lari itu tidak dikejar oleh Tuhan. Dikejar, dihajar. Yunus tidak siap dan lari ke Tarsis sehingga Tuhan menghajar Yunus dengan keras. Tuhan menghajar Yunus dengan keras. Ya. Tetapi kasih karunia Tuhan masih berlaku bagi Yunus. Tetapi kasih karunia Tuhan masih berlaku kepada Yunus. Sehingga akhirnya Yunus kembali pada pengutusan ke Niniwe. Yunus kembali kepada pengutusan Tuhan ke Niniwe. Sehingga kasih karunia itu garis bawahi. Masih ada kasih karunia Tuhan. Karena Yunus mengaku. Yunus berdoa mengaku di perut ikan. Sehingga dia mengaku, dia berdoa. Masih ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan masih berlaku untuk Yunus. Sehingga Yunus kembali kepada pengutusan Tuhan ke Niniwe. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi waktu dosa berkembang, memuncak tinggi, membumbung tinggi sampai ke hadapan Tuhan. Dan ada orang berteriak kepada Tuhan. Saat dosa penderitaan membumbung tinggi, ada orang berteriak kepada. Di situ kita diutus. Waktunya Tuhan mengutus kita. Tapi seringkali kita lihat daerahnya beginilah, begitulah, ingin ke sana, itu Yunus. Ini hamba Tuhannya tidak siap. Jadi ini Yunus tidak siap, hamba Tuhan tidak siap karena mengikuti keinginannya sendiri, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Ya, seringkali hamba Tuhan tidak siap. Yunus tidak siap, hamba Tuhan tidak siap karena mengikuti keinginan dagingnya sendiri, mengikuti pertimbangan pikirannya sendiri. Nah, itu ini tidak siap. Ya, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Itu seringkali terjadi. Tidak mengikuti kehendak Tuhan. Ada yang senang. Di desa senang, saya senang. Jadi dulu waktu saya di desa, saya senang sekali. Nah, waktu Ompong bilang, ada beberapa orang tua dari Malang meminta kamu untuk jadi gembala, saya langsung tolak. Oh enggak mau saya. Saya lebih senang di desa. Sambil membantu komputer di Surabaya, saya senang di desa. Langsung saya tercetus, tidak usah mikir-mikir. Tidak usah mikir-mikir. Tapi langsung, ya. Langsung, waktu itu saya tolak langsung. Oh tidak mau saya. Saya senang, saya sudah puas saya melayani. Tapi Ompong bilang jangan begitu. Tidak boleh menolak, tidak boleh disuruh. Ya, tidak boleh menolak, tidak boleh disuruh. Sesuai kehendak doa. Baru saya minta ampun. Minta ampun. Berdoa. Ya saya berdoa. Kehendak Tuhan di mana? Saya berdoa. Nah, begitu. Ya. Jadi Lempinel nanti begitu. Tuhan sudah siapkan kita. Tapi kita yang tidak siap. Karena mengikuti keinginan sendiri. Takut Yunus mungkin. Ya. Dan lain sebagainya. Karena mengikuti pertimbangan pikiran sendiri. Perasaan sendiri. Itu perasaan daging. Nah itu saja. Untunglah. Yunus
Yunus masih sadar, ya, bertobat, mengaku dosa, bertobat, berdoa di perut ikan, dan kasih karunia Tuhan tidak Tuhan ambil, tidak Tuhan cabut, Tuhan kembalikan pada Yunus. Dia bisa melayani Tuhan sesuai dengan pengutusan dari Tuhan, sesuai dengan kehendak dari Tuhan, sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Ya, itu semoga kita bisa mengerti semuanya. Yang kedua, contohnya Sodom dan Gomora. Nah, ini tadi hamba Tuhan yang menolak. Ya, kalau contoh Yunus ini hamba Tuhan yang tidak siap, yang menolak. Kalau Sodom Gomora ini sidang jemaat yang menolak. Ya, itu Sodom Gomora. Nah, Tuhan mengutus 2 malaikat ke Sodom Gomora. Ya, Tuhan mengutus 2 malaikat, ditolak oleh mereka. Ya, itu peristiwa Sodom Gomora. Juga dosanya sudah memuncak, membumbung tinggi ke hadapan Tuhan. Ya, itu keadaan Sodom dan Gomora. Keadaan Sodom dan Gomora. Saja di ayat yang Kejadian pasal 18 ayat 20. Ini tentang Sodom dan Gomora. Keadaan dosanya juga memuncak ke hadapan Tuhan. Nah, itu saatnya Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk menyelamatkan mereka. Saja Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahui. Nah, ini saja. Jadi keadaan Sodom Gomora saja, dosanya sudah memuncak ke hadirat Tuhan. Dan banyak orang yang berkeluh kesah. Banyak orang yang berkeluh kesah. Banyak orang yang menyeru kepada Tuhan. Berkeluh kesah. Dan ada orang yang berkeluh kesah. Saja, nah ini. Banyak orang yang berdoa ini kepada Tuhan. Termasuk Abraham berdoa juga. Nah, maka Tuhan mengutus 2 malaikat. Tuhan mengutus 2 malaikat ke Sodom dan Gomora. Saja, Tuhan mengutus 2 malaikat ke Sodom dan Gomora. Saja, 2 malaikat ke Sodom dan Gomora untuk menyelamatkan Sodom Gomora. Tadi Yunus diutus ke Niniwe yang dosanya untuk menyelamatkan Niniwe. Tapi Yunus lari. Hamba Tuhannya yang tidak siap. Ini malaikatnya siap, hamba Tuhannya siap. Tapi orangnya yang tidak siap. Sidang jemaat yang tidak siap. Nah, dua hal ini. Saja, hati-hati 2 hal ini. Kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, diutus. Kunjungan-kunjungan ini bukan kebetulan, ya, tapi pengutusan Tuhan kepada kita. Saya sudah bersaksi seringkali saya tidak minta khotbah-khotbah, tidak pernah minta khotbah-khotbah. Kalau diundang itu saya doakan, dan kalau jadi itu pengutusan Tuhan. Ya, bukan kebetulan. Jadi ada di daerah itu ada sesuatu penderitaan yang meningkat, dosa, ada orang yang berseru ingin ditolong. Kita diutus. Jangan seperti Yunus, tidak siap. Oh, kurang ini, kurang itu, begini, begitu, jangan. Ya, sidang jemaat juga kalau diutus kunjungan-kunjungan, kalau memang digerakkan ikut berdoa apa, jangan. Jangan seperti Yunus, oh ini begini, begitu, jangan. Ya, hamba Tuhannya yang tidak siap. Tapi Sodom dan Gomora, malaikatnya siap, tapi mereka yang tidak siap. Ya, mereka yang tidak siap. Coba kita baca Kejadian 19. Kedua malaikat, jadi Tuhan mengutus 2 malaikat ke Sodom Gomora untuk menyelamatkan Sodom Gomora. Tadi Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe untuk menyelamatkan Niniwe. Masyarakat Niniwe sudah siap, tapi Yunusnya yang tidak siap. Sekarang Sodom Gomora terbalik. Malaikatnya siap, sidang jemaat yang tidak siap. Orang Sodomnya yang tidak siap. Ayat 1 mulai. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya, dan seterusnya. Jadi Lot siap. Ya, Lot siap menampung hamba Tuhan ini, malaikat Tuhan. Tapi orang Sodom tidak siap. Ayat 5.
Mereka berseru kepada Lot, atau ayat 4. Tapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Malah diajak berbuat dosa. Kami pakai ini dosa sodomi, homoseks, lesbian. Nah ini, laki-laki dengan laki-laki, homoseks. Mereka mau perlakukan tidak senonoh itu. Malah berbuat dosa, menolak utusan Tuhan. Ini Sodom dan Gomora. Akibatnya, ya, karena Sodom Gomora menolak utusan Tuhan, 2 malaikat yang diutus Tuhan. Akibatnya Sodom dan Gomora menjadi lautan api dan belerang. Sodom dan Gomora menjadi lautan api belerang. Tadi Yunus mendapat kasih karunia masih. Dia kembali kepada pengutusan Tuhan ke Niniwe dan ditambah tadi Niniwe diselamatkan. Niniwe diselamatkan. Jadi dua-duanya harus siap. Hamba Tuhan yang diutus siap, yang dalam keadaan berdosa harus siap. Nah, dua-dua siap, selamat. Kalau hamba Tuhan tidak siap, matilah. Tanggung darahnya. Niniwe binasa, tanggung darah. Hamba Tuhan menanggung darah. Menanggung darah. Nah, yang kedua, hamba Tuhan siap. Sidang jemaat tidak siap. Ya, orang-orang Sodom tidak siap. Ya, tidak bisa. Tidak bisa tertolong. Hanya Lot yang siap. Tertolong. Yang tidak siap, tidak tertolong. Menjadi lautan api dan belerang. Binasa selamanya. Semoga kita bisa mengerti. Dan kita tidak salah. Tidak salah. Yang penting kita sudah memenuhi utusan Tuhan. Masalah ditolak, kita tidak salah. Ya, dengan kecewa. Tidak semua menerima. Satu jemaat ini tidak semua menerima. Jadi jangan kecewa. Tidak 100% menerima. Ya sudah. Pokoknya kita berusaha sesuai kehendak Tuhan. Kita memenuhi utusan Tuhan. Kalau ditolak, ya mereka yang binasa. Yang menolak. Mengerti? Lempinan? Mengerti? Nah, tapi kalau kita lari. Saya sudah sempat mau lari. Ya, sudah pindahkan saya Tuhan. Bukan mutasi dari Tuhan. Lari. Tanggung darah. Sementara di sini masih banyak yang perlu diselamatkan. Saya mau lari karena saya tidak tahan, kecewa. Tanggung darah. Untunglah Tuhan tolong saya. Untunglah Tuhan tolong. Nah, ini pengutusan. Kita harus siap, hamba Tuhan, jemaat siap. Kalau hamba Tuhan sudah siap, jemaat tidak menerima, salah sendiri. Binasa karena kesalahan. Tapi kalau hamba Tuhan yang tidak siap, jemaat siap sebenarnya menerima. Untuk menerima keselamatan, kesempurnaan, menerima firman. Hamba Tuhan dia tidak siap, tanggung darah. Dia binasa dan tanggung darah. Masih menanggung darah. Sidang jemaat. Jadi sungguh-sungguh. Sama-sama sungguh-sungguh. Sama-sama sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. So, ya? Jadi ini jelas. Ada yang menolak. Lebih banyak yang menolak. Satu kota menolak. Hanya Lot sekeluarga 3 orang. Istrinya nanti juga menolak. So, ya? Hanya 3 yang terima. Bayangkan. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau ditolak manusia dalam pengutusan. Nah ini perhatikan ya. Jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau ditolak oleh manusia dalam pengutusan Tuhan kepada kita. Ya, sebab manusia tidak mau, tapi Tuhan tetap beserta kita. Tuhan tetap beserta kita. Sekali lagi. Jangan pesimis, jangan putus asa jika ditolak oleh manusia. Dalam pengutusan Tuhan kepada kita. Sesuai kehendak Tuhan ya. Dalam pengutusan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan tetap beserta kita. Tuhan tetap beserta kita. Ya, semoga kita mengerti. Tuhan tetap beserta kita. Ya. Untunglah saya mendapat kasih karunia juga. Sementara saya sudah seperti Yunus. Sudah mau lari. Betul-betul saya mau lari. Sudah tidak mau lagi di sini saya. Dulu saya tahun-tahun 2002 setelah Umpong meninggal. Berat sekali bagi saya. Karena saya mau mempertahankan fellowship yang benar. Saya mempertahankan kebenaran. Saya sudah tahu. Itu. Tapi jemaat banyak yang tidak tahu. Hanya mungkin karena supaya tampil, supaya ini jadi memaksa. Harus datang. Saya tidak mau. Tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Itu saja.
Untunglah saya yang mau jadi Yunus. Nah itu, tapi bersyukur bisa bertahan dan Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan beserta. Tuhan beserta. Amin, saudara. Tuhan tetap beserta kita. Tuhan asal pengutusan kita itu sesuai kehendak Tuhan, sesuai maunya Tuhan, Tuhan tetap beserta. Jangan pesimis, jangan kecewa. Jangan kecewa. Saja Tuhan beserta kita. Dan jangan bangga kalau diterima oleh manusia. Jangan bangga, jemaat luar biasa baik menerima saya. Jangan. Sebab waktu Yesus masuk ke Yerusalem, semua berteriak, Hosana, Hosana. Wah, luar biasa. Gempar, luar biasa. Tapi sebentar lagi, salibkan dia. Nah, itu. Jangan bangga kalau diterima oleh sidang jemaat. Jangan bangga. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan bangga. Jangan bangga. Sebab manusia itu berubah. Ya, dalam Galati, surat Galati, Rasul Paulus katakan pada orang Galati, dulu kamu terima saya sampai mau kasih nyawa, kasih apa semua. Sekarang karena saya bicara kebenaran, kamu paling menolak. Paling menolak. Satu murid saya sudah bilang, jangan berangkat dulu. Oh om, saya sudah kesana, waduh sudah diterima om, semua sudah, ayo kapan buka, ayo sudah diterima. Saya bilang jangan terburu, doa dulu. Oh tak bisa. Dapat berapa bulan, nah baru telepon, iya om saya sudah ditolak, ditendang. Nah itu, jangan. Saya ditolak, ditendang sudah. Nah itu, hati-hati, sungguh-sungguh, hati-hati. Waktu kami diizinkan di Surabaya, ini sambil cerita supaya saudara juga yang akan merintis besok, jangan gegabah. Waktu saya diizinkan membuka di Surabaya, tapi memang maksud hati saya, kerinduan saya hanya melayani beberapa keluarga yang datang ke Malang itu. Tidak ada maksud membuka jemaat baru memang. Tetap orientasi saya ke Malang. Jadi hanya membuka satu hari saja doa dan PA langsung untuk melayani 4 keluarga, 3 keluarga waktu satu pindah ke Malang, 3 keluarga yang tiap minggu ke sini. Nah, tapi ingin melayani, harus 3 macam ibadah saya bilang, harus ikut. Tapi doanya tidak bisa datang mereka, telat, tidak bisa datang karena masih kerja. Jadi saya mulai doanya jam 5, kemudian lanjutkan Bible Study, tidak bisa datang jam 5, masih baru pulang kerja. Jadi akhirnya setelah berapa tahun, 1 tahun mungkin, 1 tahun ya, 1 tahun 2005 sampai 2006. Nah, 2006 ya dengan hati berat saya buka doa. Padahal 2005 itu ada banyak orang ngomong, kalau Pak Wi 3 macam ibadah langsung, saya akan pindah, saya mau masuk. Saya tidak gegabah. Nah itulah, Hosana, nanti salibkan itu. Ya tenang saja, karena memang tekanan hati saya bukan membuka di Surabaya. Lain kalau saudara nanti merintis, ya langsung 3 macam ibadah, tidak apa-apa. Tapi ini tekanan hanya melayani 3 keluarga ini. Nah, sampai 2007 ditambah 1 doa penyembahan. Sampai 2007. Nah, 2007, disitulah ternyata Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Ya mau tidak mau mereka harus melayani juga. Mereka tidak mungkin ke Malang sekarang. Hari Minggunya tidak bisa ke Malang. Jadi ya dibukalah di Surabaya. Sesuai kehendak Tuhan saja. Jangan mau-maunya kita sendiri. Sesuai kehendak Tuhan. Ya, jangan keinginan. Saya diterima. Dahsyat, luar biasa. Jangan. Nanti disalibkan. Yang paling menerima itu yang paling menyalibkan. Paling. Itu dulu saya cuma dengar dari ompong. Tapi pendeta-pendeta saya yang dulu, gembala-gembala yang dulu juga sudah mengatakan. Kalau diterima, sampai menggebu-gebu. Kalau enggak ini, saya enggak mau ini. Hati-hati itu. Itu nomor 1 nanti yang menendang kita. Itu ya. Dulu saya dengar, ompong cerita saya dengar. Tapi setelah saya mengalami, benar. 100% benar. 100% benar. So, ya, 100% benar. Itu, hati-hati. Jadi jangan putus asa, jangan pesimis kalau ditolak oleh manusia. Ya, dalam pengutusan Tuhan kepada kita sesuai kehendaknya.
Jangan, sebab Tuhan beserta. Sebaliknya kalau diterima baik, jangan bangga-bangga, jangan gembar-gembor, tapi hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan waspada. Mengucap syukur dan waspada. Jaga-jaga terus. Berjaga-jaga terus. Berdoa terus. Berjaga-jaga. Ya. Yang perlu kita jaga hanya satu. Nah ini saja. Bukan ditolak manusia, diterima manusia, itu bukan urusan kita. Mengerti? Mengerti ya? Jadi kita diutus Tuhan itu pekerjaan surga. Masalah diterima manusia, ditolak manusia, urusannya Tuhan. Bukan urusan kita. Asal kita kerja baik. Jangan karena kita memang malas ditolak, ya salah sendiri. Salah sendiri. Asal kita kerja dengan baik. Sungguh-sungguh, masih ditolak, terserah. Diterima, terserah Tuhan. Mengucap syukur. Yang perlu kita jaga, jangan sampai ditolak Tuhan. Nah itu yang kita jaga. Jangan sampai ditolak Tuhan. Itu yang kita jaga. Nah, ini ya. Jadi garis bawahi di hati masing-masing Lempinel, sidang jemaat juga. Kemarin saya mengajar, kalau hamba Tuhan, hamba Tuhan lebih baik menolong daripada ditolong. Apalagi minta tolong. Jangan. Nah, itu garis bawahi di hati. Lempinel, lulusan Lempinel, sidang jemaat juga. Ya, daripada ditolong. Lebih baik menolong. Itu hamba Tuhan. Daripada ditolong. Apalagi minta tolong. Lebih baik menolong. Itu saja. Itu sekarang ditambah lagi. Ya, mau diterima manusia, mau ditolak manusia. Urusan Tuhan, asalkan kita dalam kehendak Tuhan. Urusan Tuhan. Terserah Tuhan. Tapi yang harus kita jaga, jangan sampai ditolak Tuhan. Kalau diterima manusia, ditolak manusia, Tuhan masih beserta. Kalau ditolak Tuhan, habis kita. Habis. Mengerti? Ya, Matius 7, 21 sampai 23. 27. Matius 7, 21 sampai 23. Matius 7, 21 sampai 23. Nah inilah saudara, waktu pengutusan Tuhan. Saudara, nomor 1, saat Firaun mati. Kalau kita sudah bebas dari dosa, dari keinginan-keinginan daging dunia, semua bebas, nah itulah diutus oleh Tuhan. Kecil, sudah tidak ada lagi keinginan seperti bayi, cuma ingin susu, ingin firman saja, sudah. Itu diutus oleh Tuhan. Kalau kita masih keinginan, oh nanti saya mau beli ini, oh nanti, tidak diutus oleh Tuhan. Tidak diutus. Tidak diutus. Ya, tidak salah Tuhan mengutus kita ke orang miskin, salah? Tidak. Janda Sarfat, Elia diutus ke janda Sarfat. Saja diutus, hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak. Nah, tapi kalau utusan dari Tuhan bisa hidup semua. Amin. Bisa hidup. Itu bukti. Tidak salah diutus ke Yusuf Arimatia, orang kaya. Tidak salah. Tidak salah. Tapi jaga. Jangan sampai muncul keinginan-keinginan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai. Jaga itu. Jangan ditolak oleh Tuhan. Matius 7, 21 sampai 23. Nah, kita harus hati-hati. Saudara, kita harus hati-hati. Mau melayani orang miskin, orang kaya, orang pandai, orang bodoh, terserah Tuhan. Semua terserah Tuhan. Saudara, yang penting kita jangan ditolak Tuhan, jaga. Saat kita diutus ke orang kaya, jangan ada keinginan. Wah, sampai kita diperbudak. Kita tidak diutus. Kita tidak diutus. Saat diutus ke orang miskin, wah malas miskin. Wah, sudah dilayani. Wah, itu ditolak oleh Tuhan. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ditolak oleh Tuhan. Mengerti, saudara? Nah, itu Lempinel, perhatikan. Jangan sampai ditolak Tuhan. Matius 7, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ditolak oleh Tuhan. Binasa selamanya. Jaga. Jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Sebab kita binasa selamanya. Pintu surga tertutup bagi kita. Mengapa ditolak? Mengapa ditolak?
Karena tidak sesuai kehendak Tuhan. Karena tidak taat, tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak sesuai pengajaran yang benar. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, ini satu, hati-hati ya. Jadi supaya tidak ditolak Tuhan resepnya. Kenapa tadi? Kenapa ditolak Tuhan? Sebab kita melayani tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak taat, tidak dengar-dengar pada perintah Tuhan. Tidak sesuai pengajaran yang benar. Itu pasti ditolak oleh Tuhan. Dan binasa selamanya. Pintu surga tertutup bagi kita. Resep supaya tidak ditolak oleh Tuhan. Mau kita melayani orang miskin, orang kaya, mau melayani apa saja, sidang jemaat juga, mau melayani apa saja, penerima tamu, sangkur, apa saja. Resep supaya tidak ditolak Tuhan adalah kita harus melakukan kehendak Tuhan. Taat, dengar-dengar pada pengajaran yang benar. Jangan melawan sedikit. Oke ya? Jangan melawan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Taat dengar-dengaran pada pengajaran. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Terserah engkau Tuhan. Itu pelayanan. Terserah engkau Tuhan. Itu pelayanan. Mau dikirim ke orang miskin, terserah engkau. Juga makan. Ya, Elia dikirim ke janda Sarfat. Untuk mereka berdua aja tidak cukup. Untuk mereka berdua aja cukup. Sudah ngaku kami makan mati. Tidak cukup. Betul. Manusianya mengaku tidak cukup Pak. Apalagi Bapak datang ini tambah satu mau makan numpang makan lagi ini. Bagaimana? Tapi kalau itu pengutusan Tuhan. Oh berlimpah-limpah. Saja kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Mau diutus ke orang kaya silakan. Mau diutus ke siapa saja silakan. Orang jahat, orang najis silakan. Yang penting melakukan kehendak Tuhan. Amin. Taat dengar. Kita tidak akan ditolak oleh Tuhan. Tidak akan ditolak. Mengulurkan tangan. Terserah. Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Dan terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Oh bonus. Kita tidak ditolak Tuhan. Malah terjadi mujizat. Ayo. Saudara-saudara yang melayani penerima tamu. Melayani sangkur apa. Semua. Apa saja. Kuncinya hanya satu. Resep jangan ditolak Tuhan. Kalau ditolak manusia masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Saja ditolak manusia masih ada Tuhan. Diterima manusia ada Tuhan. Tapi kalau ditolak Tuhan mau kemana? Tidak ada lagi. Jaga ketaatan. Jaga. Mengulurkan tangan. Terserah kau Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan. Belas kasihnya. Anugerahnya. Terjadi mujizat. Kepada kita. Contoh, Musa, ya hasilnya mengulurkan tangan, hasilnya. Musa diutus oleh Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, tahu-tahu sampai di Laut Kolsom. Lah, terserah Tuhan sudah. Yang penting ikuti kan, betul? Bukan diutus langsung lari, wah sudah bebas, enak. Enggak, diutus tahu-tahu sampai Laut Kolsom, tahu-tahu di belakang Firaun. Lah bagaimana ini diutus ini bagaimana? Mengerti? Tapi terserah kehendak Tuhan. Saat menghadapi Laut Kolsom. Saat menghadapi Firaun mati. Tinggal ulurkan tangan. Tetap taat dengar-dengar. Ulurkan tangan. Tetap. Maka Tuhan membuka pintu laut. Amin. Membuka pintu di laut. Tadi di Matius 7 pintu surga dibuka. Apalagi cuma pintu di laut. Dibuka sama Tuhan. Saudara percaya? Saudara percaya dibuka. Yuk Keluaran 14. Keluaran 14. Oh saya bahagia siang ini. Hanya satu kuncinya. Taat dengar-dengar. Berusaha. Yang dijaga jangan ditolak Tuhan. Kalau ditolak Tuhan biar didukung ribuan manusia. Tinggal menuju nanti satu batu itu. Babel. Mengerti? Babel itu dari banyak batu. Bayangkan ke langit tinggi berapa batu yang disusun. Betul? Banyak pendukungnya. Tapi kalau tidak sesuai kehendak Tuhan. Tinggal satu batu. Tinggal satu batu dan keras sekali. Masuk ke laut. Tapi biarpun kita ditinggal semua orang. Tinggal satu batu. Kalau bersama Tuhan. Pasti
pintu-pintu terbuka bagi kita. Amin. Dibangun menjadi tubuh Kristus yang besar. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Ya, ditinggal manusia jangan takut kalau kita bersama Tuhan. Tapi kalau kita yang salah, ditinggal manusia karena kita salah, ya bertobatlah. Bertobatlah. Mengerti? Lempinel, mengerti? Ya, bertobatlah. Kalau kita ditinggal manusia karena kehendak Tuhan, tetap. Tinggal sendiri pun tetap. Israel semua mengeluh waktu itu. Berseru-seru. Wah, Musa gimana Musa? Tenang aja. Yang penting Tuhan bilang apa saat itu? Ulurkan tangan. Ulurkan tangan. Tuhan yang buka pintu. Semua. Keluaran 14. Keluaran 14. Oh, memang pengutusan itu dibawa ke tempat-tempat yang tidak sesuai kehendak kita. Hanya sesuai kehendak Tuhan. Amin, saudara. Oh, coba dibawa ke padang rumput. Oh, senang sekali kan Musa. Keluar dari Mesir. Dibawa ke padang rumput hijau. Ada pohon kurmanya banyak. Oh, enak sekali. Ayo makan. Ayo minum. Ayo. Ini dibawa ke laut. Belakang dikejar. Kiri kanan tidak bisa padang gurun. Bagaimana? Tetap ulurkan tangan pada Tuhan. Taat dengar. Keluaran pasal yang ke-14. Dan Tuhan mengadakan mujizat di tengah. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut menjadi tanah kering. Maka terbelalah air itu. Dan demikianlah orang Israel berjalan di tengah laut di tempat kering. Sedang kiri kanan mereka itu air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah itulah. Tuhan membuka pintu di laut. Tuhan memberi jalan keluar dari segala masalah. Jangan takut kalau diutus Tuhan. Buka. Tuhan membuka pintu di tengah lautan. Memberi jalan keluar dari segala masalah. Menyelesaikan semua masalah kita. Sampai yang mustahil. Dan Tuhan memberi masa depan yang indah kepada kita. Dan Tuhan memakai kita. Ini kekanaan. Kegerakan hujan air. Tuhan memberi masa depan yang indah. Bahagia kepada kita. Berhasil indah. Terbuka semua. Dan Tuhan memakai kehidupan kita. Tuhan memakai kehidupan kita. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ayo ulurkan tangan. Hanya itu aja. Tuhan yang kerja. Tadi bayi. Tuhan yang nangis. Tuhan yang kerja. Sekarang ulurkan tangan. Tuhan yang kerja. Tuhan yang turun tangan. Kita angkat tangan. Tuhan yang turun tangan. Beres. Pintu dibuka. Semuanya beres. Pintu dibuka. Semoga kita bisa mengerti. Ini saja Tuhan buka pintu di laut. Kemudian juga seorang yang sudah mati tangan kanannya. Nah ini Tuhan bilang ulurkan tangan. Ulurkan aja. Kan sudah mati tangan kanan. Tadi laut tertutup ulurkan tangan. Waduh bagaimana sih. Laut ada Firaun. Mau mati cuma ulurkan tangan. Tuhan bekerja. Waktu ada orang mati sebelah tangannya. Tangan kanannya. Tuhan perintahkan. Ulurkan tangan. Ulurkan. Bisa. Amin sago. Dan dia dipakai lagi. Oleh Tuhan. Dipakai. Ayo ke tengah. Bawa ke tengah. Itu imam-imam. Di tengah. Di antara Tuhan dan jemaat. Itu imam-imam. Bawa ke tengah. Ayo. Ulurkan tanganmu. Ulurkan hidup. Yang mati jadi. Mati rohani. Mati pelayanan kering. Ini secara rohani. Dihidupkan lagi oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Markus. Pasal yang kedua. Injil Markus. Di dalam Injil Lukas juga ada. Di dalam Injil Markus juga ada. Saudara, Injil Markus pasal yang kedua. Semoga kita bisa mengerti. Saudara. Injil Markus pasal 3. Saudara. Injil Markus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-1 mulai itu. Saudara. Ayat yang kita langsung baca ayat yang ke-5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Nah ini saja. Orang yang mati tangannya mengulurkan tangan kepada Tuhan menjadi sembuh. Ini kehidupan yang kering rohani. Kering rohani. Tadi secara jasmani Lord Colson. Menghadapi jasmani tertutup, ulurkan tangan. Tuhan buka.
Sekarang urusan rohani, kering rohaninya, mati sebelah tangannya, kering rohani. Tuhan bilang ulurkan tanganmu, dia mengulurkan, maka dia menjadi sembuh, pulih kembali. Ya, pelayanan yang sudah kering, rohani yang sudah kering, dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali. Ya, bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bisa beribadah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tadinya separuh-separuh cuma satu tangan mati, kering rohani. Pelayanannya separuh-separuh, doanya separuh-separuh, tidak bisa, kering. Semua sekarang disembuhkan. Artinya, dipulihkan. Bisa beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dipakai oleh Tuhan. Bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan hancur hati, tidak kering lagi. Nikah rumah tangganya juga tidak kering, bahagia. Semua tidak kering. Ibadah pelayanannya dipuaskan. Ibadah pelayanan yang sungguh-sungguh, merasakan kepuasan dari Tuhan. Penyembahannya sungguh-sungguh, merasa kepuasan dari Tuhan. Dan nikah rumah tangganya juga merasa kepuasan, tidak kering, dipulihkan, merasakan kepuasan surga dari Tuhan. Ini secara rohani. Tadi jasmani Musa menghadapi laut. Ini secara rohani, mati rohani. Tuhan masih bisa. Ya, terakhir penjahat yang disalib bersama Yesus. Ini sudah rohani jasmani. Rohaninya mati, jasmaninya juga mati. Penjahat di sebelah Yesus. Seorang penjahat di sebelah Yesus. Itu double sudah. Jasmaninya hancur, rohaninya hancur, mati, hancur. Tapi dia bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tangannya disalib, tidak turun-turun sudah. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tangannya disalib bagaikan mengulurkan tangan. Yesus, kita ini orang berdosa, dia tidak berdosa. Kita orang berdosa, mengaku dosa. Yesus, kalau engkau datang, ingatlah. Kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah pada kami. Ingatlah. Ini mengulurkan tangan. Saya mengaku dosa, taat dengar-dengaran, tidak melawan Tuhan lagi. Tadinya melawan Tuhan selama hidupnya, melawan Tuhan, tidak taat. Sekarang dia sudah taat dengar-dengaran. Dan sungguh-sungguh dipulihkan jasmani rohani. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Saya kira tidak usah ayat ini terakhir. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Betul-betul bersuasana Firdaus. Jasmani rohani sudah hancur, sudah mati. Siang ini masih bisa ulurkan tangan kepada Tuhan. Amin saku. Sengsara memang seperti dipaku di kayu salib, tangan ini diulurkan. Sengsara. Banyak orang tidak tahan. Ya, hamba Tuhan tidak tahan. Ayo ulurkan tangan. Haleluya, 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 haleluya. Sudah. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, tidak tahan baru ngulur. Nah, ini nanti jangan-jangan diizinkan Tuhan disalib nanti. Sungguh-sungguh tidak turun-turun tangannya. Banyak yang tidak kuat baru ulurkan tangan. Ayo angkat tangan dua. Menyembah. Haleluya, haleluya. Sudah di kantong lama-lama. Haleluya. Belum amin sudah di kantong. Haleluya. Ada yang di punggung. Haleluya. Sudah tidak kuat. Ayo ulurkan tangan. Jangan turun-turun. Amin saku. Jangan turun-turun. Sampai orang ini terangkat bersama Yesus. Amin. Di Firdaus. Terangkat. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ulurkan tangan pada Tuhan. Ngakui kesalahan, kekurangan, kegagalan kita. Akui dan kita taat. Kembali taat. Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Taat dengar. Dia tidak berbuat dosa lagi. Dia tidak melawan Tuhan lagi. Taat dengar. Masih bisa Tuhan tolong. Jasmani rohani juga dipulihkan oleh Tuhan. Ayo, yang jasmani seperti Musa. Ulurkan tangan. Yang rohani seperti orang yang mati tangannya. Ulurkan. Saya mau hidup lagi Tuhan. Pelayanan saya, doa saya, rumah tangga saya. Mau bahagia lagi Tuhan. Ulurkan tangan. Dua-dua habis. Penjahat ini habis dua-dua. Jasmani rohani habis semua. Masih bisa ditolong. Suasana Firdaus dia alami. Amin. Sagu. Tuhan memberkati kita semua. Ayo jangan takut dalam pengutusan. Yang penting jangan lari. Jangan bangga. Jangan putus asa. Jangan ditolak oleh Tuhan. Tetap hanya ulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita semua. 144 pesalu. Tangannya selalu diulurnya. Ayat 1.
biar ku jamah Yesus Tuhanku. Jika Ia melawat hidupku, agar orang mengenal Tuhan. Bila pada mereka ku saksikan, tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Ku pernah menjauhkan Tuhan, ku pernah menjauhkan Tuhanku. Waktu tiada damai padaku, saat itu Tuhan jamaku, dan Dia berikan kasih-Nya padaku. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tangannya selalu diulur, tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Dengan sekali lagi. Biar ku jamah Yesus Tuhan. Ulurkan tangan kepada Dia. Lagi, biar ku jamah Yesus Tuhan. Dalam doa penyembahan ini berusaha menjamah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya la azza, ya la azza. Ya la azza, ya la azza. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya la azza, ya la azza. Ya la azza. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Kami hanya mengulurkan tangan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya la azza, ya la azza. Ya la azza, ya la azza. Ya la azza. Haleluya, haleluya. Ya la azza, ya la azza. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la azza, ya la azza. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya mengulurkan tangan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya menjamah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, haleluya, 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 kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 kami menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Jangan kami ditolak Tuhan, tapi diutus Tuhan, disertai Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, mengalami uluran tangan-Mu selalu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa,
menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Kami mau diutus Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau taat dengar-dengaran, hanya mengulurkan tangan Tuhan. Engkau mengulurkan tangan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa.
kepadamu. Jangan kami ditolak Tuhan, tapi kami dipegang oleh Engkau Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami tak mampu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Kami hanya menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Utuslah kami, pakailah kami semua Tuhan. Jangan kami ditolak oleh Tuhan. Kami hanya dengar-dengaran mengulurkan tangan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya. Kita bangkit berdiri bersama. Bagi yang rasa susah, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Dengan lagi. Lagi, sekali lagi. Jika ada yang mau mengangkat dua tangan, itu sikap kita hari-hari ini. Hanya mengulurkan tangan kepada terserah engkau. Dia akan mengulurkan tangan, memegang kita, memakai kita, mengadakan mujizat di tengah kita. Haleluya. Serahkan kepada Dia. Biar ku jamah Yesus Tuhanku sungguh-sungguh. Sekali lagi, biar ku jamah Yesus Tuhanku. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Jama kami Tuhan, jama kami. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa,
kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami hari-hari ini hanya mengulurkan tangan kepada-Mu. Engkau mengulurkan tangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada harapan baru bagi kami. Apapun keadaan kami menghadapi laut kosong, menghadapi tangan yang mati, menghadapi dua-duanya, kehidupan yang sudah hancur Tuhan. Jika kami mengulurkan tangan, masih ada kesempatan. Engkau memulihkan kami, Engkau membuka jalan bagi kami. Bahkan membuka pintu surga bagi kami. Turunkan tangan. Terima kasih. Utuslah kami Tuhan sesuai kehendak-Mu hari ini. Sertai kami semua untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami baik di sini di WR4 Surabaya, di Suprapto Medan, di mana-mana di dalam negeri, luar negeri. Oh Tuhan, beri karena keadaan, karena pengajar benar, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Bimbingan tangan Tuhan. Hidup benar, suci, dan sempurna Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah undur di sini di WR4 Surabaya, di Medan, Kau tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau tarik kembali. Sekolah minggu, jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau tolong kiranya. Engkau gembalakan kami. Engkau pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk bersaksi kepada yang lain. Supaya mereka bisa digembalakan juga. Dengan sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun. Oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan. Oleh kemalasan, oleh kesakitan. Dan Engkau buka jalan semua. Pergumulan kami dalam hidup, dalam nikah rumah tangga. Satukan, arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah semua. Kaum muda sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran. Yang sesuai kehendak-Mu. Yang sepadan Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Beri kesabaran, ketenangan kaum muda tidak tergoda oleh apapun. Buka jalan semua. Terima kasih. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pergumulan kami juga Tuhan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu. Belas kasih, berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua Tuhan. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Engkau tolong, terima kasih. Yang mencari pekerjaan Engkau buka jalan juga. Menghadapi peningkatan dalam pekerjaan, buka jalan semua. Engkau tolong semua, nama-Mu dipermuliakan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah menghadapi UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor. Tolong semua nilai-nilai merosot, tolong semua angkat. Lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil semua. Jamah semua Tuhan. Baik di rumah sakit saat ini Bapak Rudi, Bapak Santung, Engkau jamah Ibu Rianto juga kami serahkan. Oma Mari juga Martin Samuel semua. Ampunilah kami semua. Dan yang lain-lain Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Beri sehat kuat kami melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Lempinel, Engkau tolong yang sudah lulus, tolong yang di sini, tolong yang akan datang. Engkau tolong GPT Pusat, tolong semua. Kembalikan pada pengajaran benar Tuhan. Kembalikan pada tata cara ibadah yang benar. Sungguh-sungguh Tuhan. Kami satu dalam Tuhan. Kami bahagia dalam Tuhan. Kami menjadi saksi bagi yang lain Tuhan. Untuk mereka masuk dalam kesatuan tubuh-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih. Natal yang harus kami layani. Baik di sini di WR4 Surabaya, sekolah minggu.
kaum muda umum dan di mana-mana bukakan firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana-mana. Pakai kami menjadi saksimu, mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Season 2 Engkau sudah menolong, season 3 Engkau lebih menolong lagi. Gerakkan jiwa-jiwa datang, bukakan firman-Mu. Terima kasih. Jika ada yang harus pulang, Engkau jaga lindungi. Yang tinggal Engkau kuatkan semua. Semua bisa datang kepadamu sebentar sore. Tidak terhalang apapun, buka jalan semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kami sekalian mulai sore ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Renovasi gereja, perluasan gereja di sini di WR4 Surabaya. Engkau tolong semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan. Nanti jam 5:15 kita mulai season 3. Tuhan memberkati.